T4 kursus terakhir, 6 kursus ini. Hari ini, kita akan belajar bagaimana uang di dunia bergerak, arus dana dan musim. Yang akan dipelajari, uang bergerak dari satu aset ke aset lain, cara membaca aliran dana dalam grafik, seperti grafik Bitcoin 1 jam, semua 39 kursus yang terhubung. Ketika harga turun, uang akan bergerak ke saham, dan ketika harga naik, uang akan bergerak ke tempat yang lebih aman, seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sinyal-sinyal itu semua ada dalam grafik yang ada di layar Anda sekarang. Mari kita cari bersama. Uang memiliki 3 tujuan: saham, komoditas, dan obligasi. Seperti grafik Bitcoin, setiap aset memiliki grafik yang menunjukkan sinyal-sinyal arus dana. Pada saat bunga rendah, saat ekonomi baik, uang akan bergerak ke aset yang menghasilkan keuntungan tinggi, seperti saham dan Bitcoin. Pada saat bunga tinggi, saat ekonomi lemah, uang akan bergerak ke obligasi dan uang tunai. Dalam grafik, hal ini akan terlihat jelas. Pada awal ekonomi, aset yang berisiko tinggi seperti Bitcoin akan naik terlebih dahulu, dan pada akhir ekonomi, uang akan bergerak ke tempat yang lebih aman. Ini adalah pola yang sudah diketahui, tetapi tidak selalu akurat. Anda harus memeriksa sendiri grafik dan memastikan apakah pola ini berulang selama beberapa tahun terakhir. Dalam grafik Bitcoin 1 jam, Anda dapat melihat sinyal-sinyal yang menunjukkan arus dana, pola harga yang meningkat, tren yang naik dengan cepat, atau perubahan yang tiba-tiba dalam volatilitas. Sinyal-sinyal ini menunjukkan awal arus dana. Anda tidak perlu tahu penyebabnya, seperti siklus bunga atau indikator ekonomi. Anda hanya perlu melihat hasilnya dalam grafik. Semua konsep yang kita pelajari sebelumnya, seperti rata-rata bergerak, tren, dan dukungan tolak, sebenarnya digunakan untuk membaca arus dana. Sekarang Anda tahu cara menggunakan mereka. Jangan mencoba memprediksi harga dengan tepat. Tujuan Anda adalah mendeteksi perubahan besar dalam arus dana. Periksa grafik dan tanya diri sendiri, apakah sinyal ini menunjukkan bagaimana pasar akan bergerak? Grafik saham di IDX juga mengikuti prinsip yang sama. Setiap sektor, teknologi, energi, keuangan, dan kebutuhan sehari-hari memiliki periode berbeda untuk menjadi pemimpin, yang disebut rotasi sektor, dan Anda dapat memeriksanya lewat aplikasi sekuritas atau situs OJK IDX. Menurut pola historis, pada fase awal siklus ekonomi, bunga rendah, ekspektasi pertumbuhan tinggi, saham sektor teknologi dan energi yang tercatat di IDX BI biasanya menguat, sedangkan pada fase akhir, pertumbuhan melambat, saham sektor kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman cenderung lebih kuat. Pantau pergerakan ini lewat sekuritas Anda, RDN, dan data KSEI SID. Dalam grafik, Anda dapat mendeteksi hal ini dengan membandingkan grafik beberapa sektor. Jika hanya teknologi yang naik, maka ekonomi masih awal. Jika keuangan juga naik, maka ekonomi sudah menengah. Jika Anda hanya melihat satu perusahaan, maka Anda mungkin akan melewatkan perubahan sektor. Sebaiknya Anda memiliki kebiasaan untuk bertanya diri sendiri, sekarang siapa yang memimpin sektor ini? Tentu saja, ada juga kejadian yang tidak terduga, seperti kejutan kebijakan atau inovasi teknologi yang dapat mengubah pola sektor. Dalam grafik Bitcoin, Anda dapat melihat bahwa volatilitas sangat berbeda antara musim baik dan musim buruk. Seperti ombak laut yang berbeda-beda tergantung pada musim. Pada musim buruk, saat ekonomi lemah, aset yang berisiko tinggi seperti Bitcoin akan menjadi yang pertama dan paling besar menurun. Bahkan jika Anda masuk pada waktu yang tepat, sinyal ini tidak akan berfungsi jika musim berubah. Membaca musim adalah langkah pertama dalam mengelola risiko. Yang paling kuat adalah mengenali perubahan sebelumnya dan bergerak mundur. Mengetahui musim berarti Anda mengetahui risiko. Arus dana lebih penting daripada sinyal kuat. Ini adalah cara tidak kehilangan uang. Dalam keseluruhan kursus ini, Anda telah belajar dasar-dasar keuangan, arus dana, membaca grafik, sinyal, verifikasi trading, aturan, psikologi dan manajemen dana, ekspektasi, musim, gambar besar. Semuanya terhubung. Semua konsep yang sebelumnya dipelajari,
seperti dukungan tolak, tren, dan rata-rata bergerak, sebenarnya digunakan untuk membaca arus dana. Mereka sekarang menjadi satu pertanyaan. Awalnya, Anda mungkin akan melihat konsep-konsep tersebut sebagai hal yang berbeda, seperti arti rata-rata bergerak, pentingnya rasio laba, dan pengaruh psikologi. Namun, setelah Anda maju satu langkah demi satu langkah, Anda akan menyadari bahwa semua itu adalah satu kesimpulan. Sekarang, perjalanan Anda di dunia charting akan dimulai. Amati setiap sinyal yang muncul dengan bertanya-tanya, mengapa sinyal ini muncul? Saat ini, mana yang bergerak? Anda akan belajar dengan cara yang paling baik. Grafik Bitcoin di layar Anda juga seperti itu. Jangan percaya saya, coba sendiri dengan menggeser grafik dan tanya-tanya, apakah pola ini berulang? Itu akan menjadi aturan pribadi yang kuat. Jika Anda melewatkan kesempatan sekalipun, itu tidak apa-apa. Pasar selalu terbuka setiap hari. Berjalanlah perlahan, yakin, dan berani untuk melewati hari yang besar kehilangan. Itu adalah rahasia para pemenang yang berpengalaman. Saya berterima kasih kepada semua yang telah bergabung di 39 episode ini. Saya berharap perjalanan Anda di dunia charting akan dipenuhi dengan membuat aturan pribadi daripada berkompetisi dengan return. Berikutnya, kita akan bertemu dengan topik praktis yang lebih dalam. Silakan tetap mengikuti. Saya sangat menghargai setiap like dan share Anda. Catatan, ini adalah kursus pendidikan dan bukan ajakan investasi. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi.